Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari matematika tentang pecahan senilai. Untuk lebih jelasnya, silakan cermati dan saksikan video yang Ibu putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita akan mempelajari matematika tentang pecahan senilai. Untuk lebih jelasnya, silakan cermati dan saksikan video yang Ibu putar. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Nah, di sini kita sudah mempunyai gambar sebuah pizza. Pertama-tama, gambar pizza di sini akan kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Kemudian kita arsir satu bagiannya di sini, atau katakanlah kita memakan seluruh bagian yang ada di sini. Jadi bagaimana bentuk pecahan dari gambar ini atau berapa banyak pizza yang kita makan? Nah, di sini awalnya kita membagi menjadi dua bagian, artinya bentuk pecahannya akan menjadi per 2 atau penyebutnya adalah 2. Kemudian kita lihat kita memakan satu bagiannya. Artinya angka yang ada di atas ini akan menjadi 1 atau biasa disebut dengan pembilang. Jadi angka yang di atas ini pembilang dan di bawahnya adalah penyebut. Nah, dan di sini kita telah mendapatkan pecahan dari banyaknya pizza yang kita makan, yaitu 1/2. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dengan 1/2 di sini. Nah, dan sekarang kita masukkan lagi gambar pizzanya. Sebelumnya kita telah membagi menjadi dua bagian. Dan sekarang coba kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian. Dan sekarang, kira-kira gimana ya bentuk gambar atau berapa banyak bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba adik-adik lihat pada gambar. Pada gambar di sini, jika kita ingin mempunyai jumlah arsiran yang sama dengan gambar yang pertama, artinya kita akan mengarsir bagian yang ada di sini atau kita akan memakan satu potong pizza di sini dan satu potong pizza yang ada di sini. Nah, jumlah arsirannya sama kan adik-adik? Nah, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya. Karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi dua bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahan di sini akan menjadi per 4 atau penyebutnya adalah 4. Kemudian pembilangnya adalah di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian yang kita arsir. Berarti pembilangnya adalah 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa pecahan 1/2 dan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini kita lihat bahwa kita memakan jumlah pizza yang sama. Pada gambar pertama kita memakan setengahnya dan gambar kedua kita juga memakan setengah dari keseluruhan bagian pizza. Hanya saja kita baginya menjadi bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa jadi kita tuliskan bahwa 1/2 itu sama dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Coba kita lanjutkan dengan gambar selanjutnya di sini. Tadi kita telah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Coba sekarang gambar pizzanya kita bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 bagian dulu ya. Nah, setelah dibagi menjadi 4 bagian, barulah setiap bagiannya kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kalau begini, kita mempunyai penyebut yang berbeda, yaitu ada berapa? 8, karena kita membagi menjadi 8 bagian. Dan sekarang coba kita lihat, jadi berapa banyak bagian yang makan akan kita arsir atau berapa banyak pizza yang kita makan agar sama dengan kedua gambar sebelumnya yang telah kita buat. Coba adik-adik lihat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini. Sama seperti sebelumnya, kita mengarsir
setengah dari keseluruhan bagian pizza yang ada di sini. Jadi berapa banyak pizza yang habis dimakan atau berapa banyak potong pizza yang kita arsir di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti bentuk pecahan yang kita punya adalah 4/8. Nah, jadi adik-adik, pecahan 4/8 di sini itu senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana pola dari pecahan yang ada di sini. Kita mulai dari 1/2 dan 2/4 terlebih dahulu ya. Kita lihat pada penyebutnya ada 2, kemudian 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa awalnya kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita bagi menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza dari sebelumnya. Nah, karena kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, makanya di sini kita juga memakan pizzanya 2 kali lebih banyak. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa dari 2 ke 4 itu dikali 2. Karena kita mengalihkan penyebutnya dengan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama. Jadi di sini kita kali 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Makanya di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 itu 2 dan 2 dikali 2, 4. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah adik-adik, dalam pecahan, jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah jumlah dari pecahan itu, atau maksudnya adalah itu merupakan pecahan yang senilai. Nah, sekarang coba kita lihat pola dari 2/4 dan pecahan 4/8. Di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya 4 dikali 2. Jadi di sini penyebutnya kita kalikan 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, artinya pembilangnya di atas juga harus kita kalikan 2. Jadi di sini 2 dikali 2 adalah 4. Nah, itulah kenapa jadi pecahan 2/4 itu senilai dengan 4/8. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi mengerti adik-adik tentang pecahan yang senilai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah Ibu putar video tentang pecahan senilai tadi, mungkin ada yang kurang paham, maka di sini Bu Husnul akan menjelaskan sedikit tentang pecahan senilai. Anak-anak sudah tahu pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Pecahan senilai dapat kita tentukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan membuat garis bilangan, yang kedua membuat operasi perkalian, ketiga operasi pembagian, dan yang keempat dengan menyederhanakan pecahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan mengulas satu persatu cara menentukan pecahan tersebut. Yang pertama yakni membuat garis bilangan. Di sini ada pecahan 1/2. 1/2 kita bisa menentukan pecahan senilainya bagaimana? Dengan cara membuat garis bilangan. Yang pertama, garis bilangan yang pertama, karena ini 1/2, maka kita bagi 2. Maka menjadi 1/2. Nah, kalau kita ingin melihat pecahan mana yang senilai dengan 1/2, maka kita membuat garis bilangan yang kedua, kita bagi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Diingat, ketika membagi harus lurus dengan yang di atas. Maka 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Kalau kita ingin mencari nilai pecahan senilainya lagi, kita buat lagi garis bilangan yang ketiga. Diingat, ketika membuat garis bilangan, kita membaginya harus lurus, ya, harus lurus. Kita bagi menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita mulai dari 1/8.
2/8, 3/8, 4/8, 5/8, sampai 8/8, atau bisa kita sebut dengan 1. Paham? Bagaimana cara menentukannya? 1/2 ini lurus dengan garis yang mana? Berarti ini lurus. Ya, sudah lurus ya. Berarti lurus yang mana saja? 1/2, 2/4, 4/8. Maka pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Baik anak-anak, untuk menentukan pecahan senilai dengan cara yang kedua yaitu operasi perkalian. Ya, usul aku memberikan contoh 1/2. 1/2 ini bisa senilai dengan pecahan yang berapa ya? Caranya dengan operasi perkalian. 1/2. Jika pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya harus juga dikalikan 2. Jika yang atas kalian kalikan 2 kali 2, maka yang bawah harus kalian kalikan 2 juga. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Maka 1/2 senilai dengan 2/4. Ya. Kita kepingin melihat pecahan senilai berapa lagi yang senilai dengan 1/2. Dilanjutkan 2/4. Jika yang atas kalian kalikan 2, maka yang bawah juga harus dikalikan 2. Yang atas kali 2 dan yang bawah juga dikalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka 2/4 senilai dengan 4/8. Ya. Kalau kalian kepingin mencari pecahan senilai berikutnya, sama caranya seperti ini jika menggunakan operasi perkalian. Untuk selanjutnya, operasi pembagian. Operasi pembagian harus dilihat pecahan yang terbesar dahulu. Kita kepingin operasi pembagiannya 1/2, maka 4/8 dulu. 4/8 kita bagi. 4/8 ini apakah betul senilai dengan 2/4 ketika kita menggunakan cara operasi pembagian? Kita buktikan 4/8 dibagi. Syaratnya sama. Ketika kalian bagi yang atas bagi 2, maka yang bawah juga harus dibagi 2. Ini kalian bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 4/8 senilai dengan 2/4. Berarti betul ya? Kita lanjutkan lagi. Apakah betul 2/4 itu senilai dengan 1/2? 2/4 apakah senilai dengan 1/2? Kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka 2/4 itu senilai dengan 1/2. Untuk cara yang ketiga yakni menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan syaratnya sama seperti operasi pembagian, tetapi harus pecahan yang paling kecil. Contohnya, Bu Husnul mempunyai pecahan bernilai 4/16. Ya, kita kepingin menyederhanakan pecahannya. Bagaimana caranya? Sama, kita bagi 4/16. Kita bagi dulu 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2.
16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, apakah 2/8 ini bisa disederhanakan? Masih bisa. 2/8. Coba 2/8 kita bagikan 2, apa masih bisa? 2 bagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini 1/4 ini yang tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kenapa? 1 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Maka 4/16 itu pecahan paling sederhananya adalah 1/4. Apakah harus dibagi 2 atau dikalikan 2? Tidak. Itu kelipatannya. Coba 9, 3/9 ya. Apakah ini harus dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3, 3/9. Kita bagikan 3. Boleh. Karena 3 itu kelipatannya 9. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Maka 3/9 pecahan sederhananya adalah 1/3. Semoga yang diterangkan Bu Sul tadi paham. Anak-anak lebih giat lagi belajarnya, tetap semangat. Tugas kalian yakni LKS Matematika halaman 4. Selamat mengerjakan. Halaman 8, maaf, halaman 8. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.